habis ini atau gimana? Aduh. Waktu habis ini atau gimana, Nanda? Ya habis ini. Nah, teman-teman ayo tap-tap layar ya. Mumpung Joseph berani nih. Ya, mumpung Joseph berani nih. Ya, jangan lupa ya, kontribusi terbaiknya tap-tap layar, ya kan? Share, posting ulang. Mumpung Joseph berani. Teman-teman yang di bawah tidak cukup untuk tetap layar, tapi kita juga saling mendoakan ya. Terima kasih teman-teman. Iya, kita juga saling mensupport ya. Mudah-mudahan Joseph kembali ke jalan yang benar. Haleluya. Saya sudah berada di jalan yang benar. Itu kan iman. Ya, kita buktikan di masalah konsep ketuhanan. Al-Ahqaf ayat 9. Al-Maidah ayat ke-72 yang menyebut Yesus Allah itu kafir, masuk neraka. Al-Bainah innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Sep. Makun subit aminar rasuli wa ma'adrikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma'ana illa nadhirun mubin. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah. Terima kasih Bang Fuad. Bang Fuad, terima kasih. Tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Jadi dari mana bisa yakin? Iya. Sementara Muhammad ati babal janati yaumul qiyamah fa astaftihu fayaqul hajin man anta ana Muhammad. Fayaqul umirtu la'aftahamin qoblaka. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali Nabi Muhammad sudah ada di dalamnya. Yesusmu tidak akan masuk surga kecuali Nabi saya sudah ada di dalam. Jeder. Oh, gak tahu, katanya ahli Quran, ahli hadis. Nanti saya tunjukkan. Sekarang mau saya tunjukkan. Saya tunjukkan, sabar. Apa? Iya, sabar. Hadis apa? Hadis kok ayat, katanya obatan Islam, masa hadis dibilang ayat? Aduh. Kalau hadis itu bukan Joseph, kalau hadis itu bukan ayat. Kalau ayat itu dalam Islam hanya Quran. Yang lebih utama iya. Kan tadi saya bilang kan hadis tiba bal jannati yaumul qiyamah. Sabar dulu. Tadi katanya minta tunjukkan, mau aku tunjukkan, sekarang ngoceh terus. Silakan ditunjukkan. Ya, sabar ya. Sabar. Jadi Yesus itu nggak bakal masuk surga kalau Nabi saya tidak ini saya berbicara iman saya. Kenapa kamu yang kejang-kejang, Joseph? Mana dalilnya? Ya, sabar dulu, Sep ya. Sabar dulu. Standar itu aneh. Dia bilang Yesus gak itu aneh. Isa itu berarti. Oh. Sekarang saya tanya. Yesus dalam bahasa Aramaiknya apa? Mana dalilnya? Sebelum ke situ. Nih, saya tunjukkan dalilnya. Sabar ya. Tidak di surga kecuali Muhammad berada di surga. Iya, ini kita lihat nih ya. Yesus itu nggak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga terlebih dahulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba baca. Bisa nggak baca? Itu hadis. Itu apa? Itu hadis Muslim nomor berapa? Orang hadisnya ada. Ini. Nggak bisa baca dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati babal janati yaumul qiyamah fa astaftihu fayaqul hajin man anta fa aqulu Muhammad fayaqul bika umirtu la'aftaha li ahadin qablaka jeder. Nantilah, makanya gini Sep, setelah kita diskusi malam ini jangan kapok. Sep, dengerin saya dulu, belum apa-apa sudah sensi. Nanti setelah malam ini kita diskusi, sabar dulu. Setelah malam ini kita diskusi, kamu jangan kapok, nanti kita bahas pembahasan yang lain yang mana apologet Kristen tidak mampu untuk mengalahkan saya. Baik, kita mulai sekarang 5 menit. Karena kamu yang dulu, kamu mau duluan atau saya duluan? Jadi katanya saya udah persilakan Bang Nandar duluan, Bang Nandar. Baik, saya duluan ya. Jadi gini, yang opening duluan, dia yang closing terakhir. Paham? Dari mana? Kan saya itu biasa live seperti ini. Nggak ada aturannya.
Gak ada Engko aturannya gimana sih? Gak ada aturan. Ya sudah. Kalau misalnya kamu mau gini, kamu kalau opening awal itu yang closing terakhir. Kalau kamu mau yang terakhir closingnya ya sudah kamu opening. Nggak tahu. Kok gitu aja repot? Seperti itu. Kok nggak ada aturan gimana sih? Aturan. Ya aduh. Oke. Ada berapa sesi? Siapa duluan? Kamu duluan, baru saya. Ya, kamu duluan, baru saya. Baru pas closing kamu duluan, baru saya. Karena kamu yang pertama gitu loh. Dari mana ini kebalik-balik? Ya sudahlah teman-teman, ini si Joseph ini cerewet dia, nggak bisa dikompromi ya, nggak bisa diatur ya, nggak kooperatif. Baiklah, udah. Ya udah, sabar ya. Ya udah. Silakan. Berapa menit tadi? Tentang ketuhanan. Kok berapa menit? Kan tadi sudah saya bilang 5 menit sampai akhir, sampai jam 9:30. Dari timer ini kan? Belum, ini dari match. Jadi nanti pokoknya 1 jam cukup atau tidak cukup 1 jam harus kita sepakati. Ini 20.37, maka jam 20.40 harus sudah usai bahas ketuhanan. Paham? Terserah ya. Gitu ya. Oke, pokoknya teman-teman cukup atau tidak cukup 1 jam saja kita. Nanti setelah itu baru kita bahas Kidung Agung. Oke, aku dulu ya. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah saya bisa berdiskusi kepada apologet Katolik. Karena apologet Protestan bubuk semua. Nggak ada apologet Protestan yang mampu mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, bukan saya pintar, bukan. Ya, tetapi takabur lil mutakabir sodako, al-kibru batoril haq wa gomtun nas. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, saya tidak minta koin, saya tidak minta singa, saya tidak minta paus, saya minta support dari teman-teman semuanya, kontribusi teman-temannya diposting ulang, di tap-tap layar yang di YouTube, di subscribe, like, komen ya. Dan kalau bisa ya di tap-tap layar yang kencang ya. Baik, tentang ketuhanan. Kalau Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu menyatakan dirinya sebagai ilah. Makanya orang Islam tidak ada yang menuhankan Rasulullah, tidak ada yang menuhankan misalnya para sahabatnya. Kenapa? Karena Al-Quran sungguh sangat jelas dengan menyatakan di dalam Quran surat Toha ayat ke-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Pak Budni, beribadah itu hanya kepadaku. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat, li zikri, untuk mengingat aku. Itu di dalam Islam. Sekarang kita lari ke orang Yahudi atau Bani Israel. Bani Israel pun tidak ada yang nyembah Roh Kudus. Bani Israel tidak ada yang nyembah Yesus. Bani Israel yang dipimpin oleh Musa itu hanya menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yaitu Allah Jalla Jalaluh, yang mereka sebut sebagai Hasem, yang mereka sebut sebagai Tetragrammaton. Dalilnya mana? Di dalam Shefer Shemot Ferek Estrim Mispar Stayim. Ya, saya tunjukkan. Keluaran 20 ayat kedua. Nih. Nah, lihat teman-teman. Akulah Tuhan Allahmu. Ini terjemahan Gabrul sebenarnya. Harusnya akulah Allah Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dalam bahasa Ibraninya, Anohi Adonai Eloheha Asher Hoshatiha Me'eret Mithraim Bait Abadim. Itu Keluaran 20 nomor 2, bagaimana pernyataan yang tegas dari Taurat bahwa Tuhan yang harus disembah adalah Adonai Elohenu. Ya, Tuhan bangsa Israel itu dengan jelas menyatakan di dalam Keluaran 24 ayat 1. Teman-teman perhatikan.
Kita lihat dan baca perikopnya, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ternyata Tuhan Musa itu minta disembah. Dalam bahasa Ibraninya, Ve'el Mose Amar Ale El Adonai Atafe Aharon Nadapa Abihu Pesib imijikna Yisrael Pehi Istahafite Meraho. Ya, di sini ada Hitfael. Joseph nggak ngerti Hitfael. Fehistahafite Merahok. Sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Ini kalau kita menggunakan kaidah bahasa Ibrani. Ya. Tetapi Yesus, Kristen, Katolik maupun Protestan, menyembah Yesus tidak punya data, tidak punya dasar. Makanya banyak orang Kristen ketika saya tanya, yang menyuruh kalian menyembah Yesus ini siapa? Yang menyuruh kalian menyembah Roh Kudus ini siapa? Makanya Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah makhluk. Wahyu 3:14, Yesus juga adalah makhluk. Tuhan Yahudi menyatakan ketuhanannya, tetapi Tuhan Kristen, saya tanya kepada Anda, siapa yang menyuruh Anda menyembah Yesus Kristus? Jangan pucat wajahmu, wahai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Evangelis Yonatan Nandar. Ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Haleluya. Nah ini, tolong di-share ke para sultan, teman-teman. Jangan bikin malu lah. Masa debat menang, PK-nya kalah kita, masa Indonesia mayoritas muslim gak ada sultan ini. Gimana sih? Ayo Sep, sekarang Joseph. Gak ada suara. Okay. Bismillah, Walibn Qudus Alilahi. Amin. Kita mulai dengan pembukaan bahwa di dalam kekristenan Allah menyatakan diri seperti yang dilakukan oleh Bang Nandar. Saya pakai ayat yang sama aja, nggak usah jauh-jauh. Ketika Anda mengutip Keluaran 24 ayat 1, Anda baca berani nggak? Keluaran 24 ayat yang ketiga, segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Apa firman Tuhan di situ ketika di ayat pertama tadi kamu kutip? Maka firmannya yaitu firman Tuhan untuk mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan. Kemudian ditumpahkan darah-darah itu. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, dituangkannya ke dalam bejana-bejana, sebagian lagi disiramkannya pada mezbah. Sekarang saya tanya, di kami ada namanya mengingatkan korban Kristus, yaitu Ekaristi, tubuh dan darah Kristus. Kami melakukan hal yang sama seperti Musa. Maka dari itu sesuai dengan Ibrani 10 ayat pertama, dalam hukum Taurat terdapat bayang-bayang dari Dia yang akan datang, yang akan mempersembahkan tubuhnya yang sempurna dan kekal. Maka cara yang sama Kristus mempersembahkan dengan tubuh dan darahnya yang kekal. Setelah berulang kali dalam perjanjian lama mereka mempersembahkan secara terus berulang. Sekarang saya tanya, kalau memang Islam mengakui Yahudi sebagai satu Tuhan dengan mereka, di mana dalilnya dalam Al-Quran Allah meminta dipersembahkan lembu jantan, kurban keselamatan, dan darah yang harus dituangkan di mezbah? Saya tunggu. Klaimnya kamu harus buktikan. Ini Nandar ngawur. Kenapa saya bilang Nandar ngawur? Kocak Islam. Nandar hanya mengutip surat Toha ayat 14 dibanding dia kutip perjanjian lama orang Yahudi. Ingat loh, ada dalil dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 120. Saya kasih tahu ya. Kita baca. Walan taradu ankal yahuda wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti milah mereka. Ini Nandar, ini sebenarnya misionaris terselubung Yahudi. Kamu Islam ke Yahudi-Yahudian. Ada berapa banyak ayat yang kamu kutip dibanding dengan kitab perjanjian lama? Quran itu hanya secuil kamu kutip. Hanya surat Toha, innani anallah, innani anallah. Allah menyatakan dirinya sebagai ilah. Baca surah Al-An'am 108. Allahmu itu punya rekanan ilah lain. Baca surah Al-An'am 108. Di situ tertulis bahwa jangan kamu memaki sesembahan lain selain Allah. Kamu akui di situ Allahmu bahkan mengakui ada sesembahan lain dari dirinya. Artinya tidak ada kalimat la ilaha illallah. Karena sesembahan itu ternyata ada selain Allahmu. Oke. Jadi kamu harus paham itu. Terus kemudian,
Kamu katakan katanya bahwa orang perjanjian lama tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bagaimana mereka mau menyembah secara terpisah? Mereka menyembah Allah dalam keesaan. Kamu tahu Profesor Benjamin Sommer? Profesor Benjamin Sommer yang pernah saya bawa datanya sama kamu, sama Yusuf PI, kalian tidak pernah bisa bantah pendapat dari seorang guru, profesor, rabi dari Jewish Theological Seminary yang mengatakan bahwa Trinitas adalah kontinuitas keberlanjutan dari Yudaisme. Di mana bahwa konsep mengenai Allah yang menjelma menjadi manusia dan Allah Tritunggal itu bukanlah suatu hal yang aneh dan asing. Dalam bukunya The Body of God and Ancient of Israel oleh Profesor Benjamin Sommer. Once again, saya sudah sebutkan referensinya, nanti kita buka, waktunya tidak cukup. Oke, lalu yang berikutnya, kalau kamu bertanya, kemudian dari mana dalilnya kamu menyembah Yesus? Gak perlu dalil. Kami itu tidak seperti kalian. Kami punya akal logika, tapi tunggu sebentar. Gak perlu dalil dalam artian apa, Nandar? Kami punya bukti di mana ketika kita berbicara manusia yang punya akal logika dan hati nurani, kami menyembah mengasihi Allah seperti dalam perjanjian lama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, bukan dengan keterpaksaan. Maka kita mengasihi Allah, kita lihat dalam Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan mereka melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah kepadanya. Itu bahasa Yunaninya apa, Nandar? Berani nggak buka? Yesus itu disembah dalam bahasa Yunani, Matius 2 ayat 11. Sujud di situ apa bahasa Yunaninya? Hah? Apakah sama seperti dalam Keluaran 24? Keluaran 20? Keluaran 24. Oke, nanti dibuktikan ya kalau memang mau bantah. Kemudian dalam Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Kemudian mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lihat ayat 10-nya, ayat 11-nya. Apakah Yesus menolak penyembahan mereka? No, never. Yesus tidak mengusir mereka. Yesus membiarkan mereka untuk sujud, mendekati dan menyembah kepadanya. Oke, kemudian kamu lihat dalam Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Lihat, kami menyembah Allah kami itu dengan roh dan kebenaran. Orang-orang yang tidak ragu tidak perlu bukti. Tapi orang yang ragu-ragu mereka perlu bukti, sama seperti kamu. Maka sama seperti dalam Yohanes 9 ayat 38. Kata orang Samaria, orang buta itu yang disembuhkan. Aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah Yesus. Jadi harus percaya dulu, jangan asal sujud-sujud saja, ya. Baik. Bubuk debater Katolik malam hari ini. Saya pastikan bubuk. Lihat teman-teman ya. Bubuk, saya pastikan bubuk. Makanya teman-teman, masa kita mayoritas kalah PK sama minoritas? Oke. Bubuk saya jamin Joseph kamu. Ternyata Joseph nggak ngerti apa-apa. Joseph malam hari ini bubuk. Di bubuk di awal sudah bubuk Joseph. Saya bertanya, siapa yang menyuruh Katolik dan Protestan menyembah Yesus? Tidak perlu ada dalil. Joseph dengan yakin, dengan gamblang, tidak perlu dalil. Sementara di dalam Islam, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan bekerja, beramal, berbuat. Ya. Padahal Santo Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6 mengatakan apa? Jangan melampaui atas apa yang tertulis. Joseph, ada lagu dari Ariel Noah. Buka hatimu, bukalah sedikit menerima kebenaran. Jangan kau menutupi kebenaran itu dengan dogma dan imani saja. Kita lihat 1 Korintus 4 ayat ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya apa? Supaya jangan ada di antara kamu orang yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, Joseph, selama imanmu hanya imani saja, tidak perlu dalil. Rasul Paulus yang kau imani sebagai santo mengatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Joseph, saya pastikan kamu bubuk malam hari ini. Sekarang saya tanya. Ya, sekarang saya tanya kepada Anda. Pertanyaan saya ini. Apa bahasa Yunani dalam kata menyembah? Gini. Semua kata menyembah kepada Yesus, saya tanya kepada Anda, itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana?
Semua ayat yang kau baca, mereka menyembah Yesus. Bukan hanya di situ, Joseph. Orang-orang Majus dari timur melihat bintangnya. Lalu mereka mengatakan, inilah raja orang Yahudi. Lalu orang-orang Majus dari timur menyembah Yesus. Saya katakan kepada kalian, Kristen di muka bumi ditipu, dibohongi dengan terjemahan. Buktinya apa? Coba kau cari. Ada enggak di dalam Biblemu perjanjian baru, ada enggak kata latria kepada Yesus Kristus? Dan kata menyembah kepada Yesus itu diterjemahkan dari bahasa apa? Yunani apa? Nih saya tunjukkan kepada kamu, biar kamu paham. Nih ya, teman-teman perhatikan ini. Ya, yang Katolik dan Protestan perhatikan ini. Makasih orang-orang hebat. Dalam teologi kekristenan, proskuneo dan latria adalah dua istilah yang berbeda, namun seringkali disalahpahami terkait dengan ibadah. Proskuneo lebih mengarah pada tindakan penghormatan seperti membungkuk atau bersujud, yang bisa ditujukan kepada manusia atau dewa. Sementara latria mengacu pada penyembahan yang hanya ditujukan kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdian tinggi. Saya minta kepada Anda, tunjukkan ada kata latria kepada Yesus Kristus. Terima kasih, Kefaim. Ya, ada gogok, makasih ya. Saya pastikan tidak pernah ada kata latria kepada Yesus. Ingat, kata latria dalam bahasa Arabnya ya'budu. Kamu menyembah dalam bahasa Arabnya ta'budu. Dalam bahasa Yunaninya adalah latria. Semua kata menyembah yang ditujukan kepada Yesus itu tidak pernah ada kata latria. Kata latria hanya kepada Allah. Jadi kalian ini dibohongi dan ditipu dengan terjemahan Joseph. Saya mengatakan, kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, harusnya Musa juga menyembah Roh Kudus. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Ya, di mana Musa menyembah Roh Kudus, saya tanya. Ada enggak tertulis Roh Kudus di dalam Torah? Kalau ada tertulis Roh Kudus, Ruach HaKodes di dalam Torah, saya hapus akun TikTok saya yang paling besar ini. Ya, kalau ada tertulis Roh Kudus di dalam Torah. Orang Kristen menyembah Roh Kudus, Bani Israel tidak ada yang menyembah Roh Kudus. Di mana Musa mengajarkan Roh Kudus adalah Tuhan? Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Di mana di dalam perjanjian baru ada orang yang berlatria kepada Yesus? Kalau memang Yesus itu adalah Allah, di mana? Dan di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah? Bubuk kamu malam hari ini juga. Ya, kamu terjebak karena kamu hanya belajar terjemahan, tidak belajar bahasa Yunaninya. Jeder. Kalah PK. Menang debat kita. Oh, aduh, kalah PK, teman-teman. Nah, mulai panik di Joseph. Tunjukkan kata latria kepada Yesus. Iya. Bubuk si Joseph nih ya. Joseph. Ya, jelaskan dulu mana konsep ketuhanan Yesus itu di mana. Jangan lari kemana-mana. Posting ulang. Sudah giliran saya. Kamu diam. Sudah diam. Kita berbicara tadi, Nandar itu dari tadi nggak jawab. Saya sudah jawab, saya sejawab loh. Dari awal di opening dia ngajukan pertanyaan, saya jawab ketika giliran saya. Sekarang ketika saya sudah jawab, saya tadi tanya mengenai di manakah Allah kamu ketika di dalam Keluaran 24 ayat 9, ayat 10, ayat 11. Di situ dikatakan kalau Allahmu sama seperti orang Israel, harusnya ada dalil dalam Al-Quran. Allahmu meminta kurban sembelih, kurban bakaran, kurban keselamatan, dan darah yang harus ditumpahkan. Saya tanya sama kamu, di mana dalilnya? Dari tadi tidak terjawab. Hanya lari ke sana ke sini membahas Yesus. Kenapa nggak bawa-bawa Al-Quran lagi? Apakah kamu sudah malu membawa Al-Quranmu? Oke, nggak apa-apa. Kalau malu nggak apa-apa, saya akui. Kayak kita baca, ketika dia bilang katanya proskuneo itu berbeda dengan latria, oke. Kamu berani nggak buka Wahyu 22 ayat 8? Buka di situ, buka bahasa Yunaninya. Di situ, ketika Rasul Yohanes kita baca, katanya kan kita umat terjemahan, kita baca, apakah kita lebih mampu daripada orang yang katanya aslinya ngerti, padahal tadi membedakan bahasa Latin aja nggak bisa ya. Dalam kitab Wahyu 22 ayat 8, aku Yohanes, akulah yang telah mendengarkan dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat. Perhatikan, sujud di sini katanya proskonia, ya. Di situ, kalau kamu lihat nih, saya tampilkan datanya. Tadi kan NPD dia. Ini nggak menang PK, tapi kita menang debat. Kamu lihat di sini, Di sini lihat di sini. Di sini dikatakan bahwa kata yang ada di sini adalah sujud.
Nah, sujud di sini. Tapi apa maksudnya Joseph sujud di sini seperti dalam Matius 2 ayat 11, proskuneo? Di sini tidak diperbolehkan sujud kepada para malaikat. Kenapa? Yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Namun ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, ini aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudara. Ceder, apakah penyembahan Yesus itu sama seperti para malaikat? Tidak. Karena Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Tadi saya sudah buktikan ayat-ayatnya di mana Yesus disembah, bukan? Kita baca dalam Matius 8 ayat yang kedua. Kita baca. Ini Nandar ini buang-buang waktu, nggak jawab pertanyaan saya, tapi saya dibombardir dengan pertanyaan dengan waktu singkat. Jawab dulu Nandar pertanyaan saya, baru kamu tanya. Nggak fair itu. Kamu belum jawab di mana ayatnya Allah kamu itu meminta kurban, menumpahkan darah, kok udah nanya-nanya berbanyak-banyak. Matius 8 ayat 2. Nih. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kulit. Seseorang penderita penyakit kulit yang menajiskan datang kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku. Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ini sama seperti Allah yang menjawab doa umatnya. Tapi bedanya Allah kamu itu delay jawab doanya, harus nunggu sepertiga malam. Ada waktu-waktu izabahnya doa Allah. Kalau Yesus kamu minta, kamu sujud langsung dipenuhi. Mintalah kepada Bapa dalam namaku. Ini sujud menyembah. Apakah Yesus kemudian berpaling seperti dalam Wahyu 22 ayat 8 tadi? Tidak. Yesus memenuhi permintaan setelah disujud dan disembah. Nandar, ini dalil-dalilnya udah banyak banget tadi. Matius 8 ayat 2, Markus 5 ayat 6. Ya. Kemudian Wahyu 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani 1 ayat 6, Yohanes 20 ayat 28 ketika Yesus disembah oleh Rasul Thomas. Ya Allahu Rabbi, ya Tuhanku dan Allahku. Jawab Yesus bukan berkata, laknatullah Allahu yahdik seperti kata Yonatan Anda. Yesus mengkonfirmasi, naam, karena engkau telah melihat maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus mengakui penyembahan itu tidak ada penolakan satupun. Saya tantang kamu, Yesus ditolak untuk disembah. Kalau memang kamu yakin Yesus bukan sesembahan. Kenapa? Karena kamu lihat dalam surah Al-An'am ayat 108, dari tadi nggak ke Quran, cuma dalam kitab perjanjian lama. Di sini, jangan kamu memaki sesembahan, wala ta'subunallazi yad'una min dunillahi, yang mereka sembah selain Allah. Jadi yang disembah itu bukan hanya Allah. Jangan kamu katakan hanya Allah yang disembah. Allah itu punya sesembahan lain yang ia akui. Bahkan di sini dikatakan apa? Kemudian kepada Tuhan merekalah. Bahkan Allah mengakui Tuhan mereka tempat kembali mereka. Artinya apa? Allahmu itu kuasanya terbatas. Kenapa? Karena Allah kamu bantai nih. Allah kamu memperkenankan orang yang percaya kepada Tuhan selain Allah adalah tempat kembali mereka. Lalu dia kemudian apa? Memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ngapain Allah jadi sok pahlawan kesiangan, Nandar? Jawab ya pertanyaan saya ya. Di mana dalilnya Allah meminta kurban keselamatan dan menumpahkan darah? Ya, baik. Oke, kita mulai lagi. Mana wajahmu? Jangan hilang. Aduh. Wajahnya hilang lah. Ayo, terima. Teman-teman, tidak mungkin ada satu orang Kristen di muka bumi mampu menunjukkan kata menyembah di dalam bahasa Yunani, yaitu latria. Joseph hanya menggunakan terjemahan. Justru terjemahan itulah yang menyesatkan miliaran orang Kristen yang ada di bumi. Saya tunjukkan. Ya, kan yang saya minta latria, bukan proskuneo. Kalau latria, ya, latria, apa namanya, di dalam perjanjian lama banyak Daud menyembah kepada Raja Saul. Menyembah dia. Ya, itu proskuneo, penghormatan. Kita buktikan aja teman-teman ya, ini ya. Nih Joseph, kamu perhatikan ini. Ya, sampai gudak-gidak kepalanya. Teman-teman kita lihat nih ya. Proskuneo, kata Yunani ini secara harfiah berarti membungkuk atau bersujud. Secara umum ini adalah tindakan penghormatan atau penyembahan yang ditujukan kepada sosok yang lebih tinggi, baik itu ilahi maupun manusia. Contohnya adalah membungkuk di hadapan raja atau berlutut memohon ampun kepada seseorang. Ini proskuneo.
Tapi lihat dengan latria. Kata Yunani ini secara khusus merujuk pada penyembahan yang ditujukan hanya kepada Tuhan. Jeder. Kata Yunani ini secara khusus merujuk kepada penyembahan yang ditujukan hanya kepada Tuhan. Jadi latria itu artinya menyembah. Kalau proskuneo secara literal artinya membungkuk atau bersujud. Bisa ditujukan kepada manusia, bisa ditujukan ke raja-raja. Makanya di dalam Quran juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat bersujud kepada Adam, pasajadu ila iblis. Semuanya bersujud kecuali iblis. Ya kan? Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu sajada, kalau dalam bahasa Yunaninya proskuneo. Tetapi yang saya tanya, adakah satu manusia yang berlatria kepada Yesus dalam bahasa Yunaninya mana? Pasal berapa, kitab apa ada kata latria kepada Yesus? Kalau latria kepada Allah ada. Nanti saya tunjukkan. Ya. Pertanyaan kamu pasti saya jawab. Ya, ntar. Kita tunjukkan. Ya. Nah, teman-teman. Ya, ini terjemahan yang benar. Menyembah itu latria. Makanya saya tanya nih, Kristen di muka bumi itu dibohongi dengan terjemahan. Sekarang saya tanya lagi, di mana di dalam perjanjian baru ada manusia yang berlatria kepada Yesus? Tunjukkan ayat mana, pasal berapa? Ya, tadi kamu bertanya, Nandar, di mana Allah menyuruh korban bakaran dan lain sebagainya. Kita tidak membahas korban bakaran, kita membahas tentang ketuhanan. Ya. Ini saya berikan kepada Anda konfirmasi dari orang-orang Yahudi sendiri bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam adalah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Teman-teman, kita perlihatkan datanya, ya. Nah, jangan kabur, tunjukkan wajahmu, jangan nangis. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua berbicara tentang Adonai. Ini lihat nih, Anallahu rabbuka allazi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Orang Yahudi sendiri meyakini bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam adalah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Sehingga di sini dikatakan Alef Lamet Lamet He. Jeder. Ya, kita sedang bahas ketuhanan, larinya di mana perintah Allah membuat korban bakaran. Itu bukan tema ini, itu tema yang lain. Ini kita bahas ketuhanan. Kalian menyembah Yesus. Siapa yang menyuruh kalian berlatria kepada Yesus? Nggak ada ayatnya. Ya. Bahas ketuhanan, larinya ke korban bakaran. Untuk membuktikan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Yahudi. Ini Keluaran 20 ayat kedua. Baca di dalam rasa gini apa nih? Itu alif lamet lamet he. Kalau dalam bahasa Arabnya alif lam lam ha. Ya. Sekali lagi saya bertanya kepada Anda, tunjukkan, ini lihat nih ya, pasti nggak ada jawabannya. Tunjukkan di dalam kitab perjanjian baru mana, pasal berapa, ayat berapa. Kalau kau tidak bisa baca Yunaninya, saya bacakan. Adakah murid-murid Yesus yang berlatria kepada Yesus? Ya. Yang kedua, di mana Musa kenal Roh Kudus? Kenapa hanya Kristen yang menyembah Roh Kudus? Musa tidak pernah menyebut dan tidak pernah menyembah Roh Kudus di dalam Torah. Seper Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Debarim. Ceder kan, sudah saya pastikan kau kalah dan bubuk malam hari ini. Tidak ada kata latria kepada Yesus. Ayo kan. Jangan kucap-kicap, Joseph. Tunjukkan kata latria kepada Yesus. Ya, langsung mulai aja, saya nggak mau bohong-bohongan. Iya, langsung mulai. Silakan dipencet. Ya. Oke, saya suka Nandar pakai Sefaria. Kenapa Nandar pakai Sefaria? Lah iyalah, Sefaria ini loh yang bilang Muhammad itu orang gila. Ya, baca ini, bisa bahasa Inggris kan? In the Middle Age, it was common for Jewish writers to claim that Muhammad was a Mesugah. Apa ini Nandar baca? Orang gila. Kok bisa mengklaim Allahnya sama sementara nabimu dikatakan orang gila? Bahkan Rambam Maimonides itu mengatakan apa? Alleged that Muhammad was a false prophet and an insane man in this epistle of Yemen. Bahkan kata Rabbi Maimonides, Muhammadmu itu dikatakan
nabi palsu dan orang gila. Terus menghibur diri ya. Kamu mau dianggap sama orang Israel, kamu lupa dengan saudaramu di Palestina. Ini makanya tangkap nih MUI nih. Parah, DPR kita sampai harus bela-bela Palestina nih. Orang malah mengagung-agungkan orang Yahudi, Zionis kafir, laknatullah. Dar, endang kapan sih lu sadar, endang? Sadar ya. Oke, kita lanjut. Tadi kan saya juga sudah bilang, ya. Kamu itu nggak ngerti. Saya pikir kamu itu ngerti loh. Bahasa yang sederhana dan simple gitu loh. Kamu lihat di sini, ya. Kalau Yesus itu, kamu bilang katanya, oh kata sajadah itu digunakan pada iblis. Itulah karena memang Allah kamu sebanding dengan iblis. Makanya yang disembah dalam Al-Quran ada banyak, ada jin, ada pohon, ada iblis. Lihat ini, saya tadi sudah buktikan, teman-teman lihat sendiri ya. Tadi saya sudah bawakan ini, Wahyu 22 ayat 8, saya tantang kamu buka Yunaninya. Dari tadi nggak dibuka-buka, kenapa kamu nggak berani buka Wahyu 22 ayat 8? Di sini, ketika Rasul Yohanes sujud menyembah ke hadapan para malaikat ini menolak, Nandar. Ini menggunakan kata proskuneo. Nih. Worship yang sama yang kamu permasalahkan harus pakai latria. Ini baru disembah nih, to worship nih. Ini sama dengan Matius 2 ayat 2. Ini kamu lihat kalau kamu mengandalkan katanya bahasa asli, di terjemahan pun jelas, Nandar. Ini kamu buang-buang waktu, saya harus mutar-mutar, balik lagi bolak-balik dengan dalil saya. Kamu sengaja ya? Wahyu 22, kamu lihat di sini. Wahyu 22 ayat 9, ketika Yohanes sujud dan menyembah, katanya apa? Aku jangan seperti itu. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Jadi ketika disujud disembah dengan kalimat yang proskuneo ini tidak didapatkan untuk manusia, untuk malaikat bahkan, Nandar. Paham? Walaupun dalam ranah teologisnya berbeda dengan latria, tapi kalimat ini tidak digunakan untuk orang sembarangan. Ngerti, Nandar? Ya, ngomongin sok bahasa Yunani. Oke, kita lanjut. Aduh, buang-buang waktu, saya harusnya bisa jawab pertanyaan lain. Sengaja nih dia muter-muter biar saya itu dianggap nggak bisa jawab. Ini kan waktu terbatas ya. Oke, selanjutnya, ketika kamu mengatakan bahwa tidak ada dalam perjanjian lama Musa menyembah Roh Kudus, kamu tuh ngerti nggak sih dengan konsep perjanjian lama dan perjanjian baru? Semuanya itu secara bertahap. Ketika kamu tidak meyakini Roh Kudus, ada dalam kitab Yesaya tentang rohnya. Bagaimana Allah sendiri berfirman dengan roh dan seterusnya. Roh Tuhan ada padaku dan seterusnya. Itu mengenai pribadi, Nandar. Itu bukan hanya hakikat. Tadi saya sudah menyebutkan ya. Saya juga sering memakai referensi The God and Body Ancient Word of Israel, karya dari Profesor Benjamin Sommer. Itu yang mengatakan bahwa Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, konsep ketuhanan itu tidak satu, untuk menyamakan Tuhan Allahnya dia dengan orang Israel sama. Sekarang kamu saya suruh baca ayat 8 ayat 9. Di situ dikatakan Tuhan Allahnya orang Israel meminta kurban bakaran. Ngerti nggak kamu? Kok nggak ngerti-ngerti? Ada, kalau sama harusnya juga ada di dalam ayat Al-Quran. Allah kamu minta kurban bakaran. Gitu. Beban pembuktian kamu ngerti nggak? Ada nggak kalau sama di dalam Keluaran 24 ayat 8 sampai 9 itu? Ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, jangan ke latria. Saya sudah buktikan Wahyu 22 ayat 8, di situ kata proskuneo digunakan, tapi di situ ditolak oleh malaikat. Artinya tidak sembarangan orang disujud dan disembah. Nandar, paham? Oke? Sekarang saya minta kamu buktikan. Kalah PK, menang debat. Teman-teman, masa ini kita menang debat kalah PK? Duh. Nggak ada sultan nih, gimana kita ini? Baik. Terima, Joseph. Yang ditanya apa, jawabannya kemana? Ingat teman-teman, dengan ucapan Joseph yang pertama, Joseph, siapa yang nyuruh Kristen menyembah Yesus? Nggak perlu data, nggak perlu dalil. 1 Korintus 4 ayat ke-6 membantah, jangan melampaui yang ada tertulis.
Proskuneo secara literal artinya membungkuk atau bersujud. Itu bisa kepada manusia, bisa kepada raja-raja. Makanya orang-orang Majus dari timur ketika bertemu dengan Yesus dan melihat bintangnya, itu adalah raja orang Yahudi, makanya mereka bersujud. Boas itu disujudi. Saul, Raja Solomon, Raja Daud itu bersujud kepada Saul. Itu menyembah. Bahasa Yunaninya adalah proskuneo. Apakah Raja Daud adalah Tuhan? Kan tidak. Karena menggunakan proskuneo. Tetapi kalau latria itu hanya kepada Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, teman-teman kita lihat ya. Di dalam bahasa Yunaninya kita lihat, latria artinya menyembah. Kita lihat nih, kita rubah dari Indonesia ke bahasa Arab. Ya, nih teman-teman ya. Latria Yunani, dalam bahasa Arabnya ya'budu, ya kan? Makanya saya tanya kepada kalian, sampai dunia kiamatun, kalian ini disesatkan oleh terjemahan, di mana tidak pernah ada kata latria kepada Yesus. Tapi kalau kepada Allah, itu ada, Joseph. Muter-muter kan otakmu ini. Nih, lihat nih, saya tunjukkan. Kalau kata latria itu ada kepada Allah, di mana Bang Nandar yang ganteng dari Kuningan, Jawa Barat, saya tunjukkan kepada Anda. Ini saya kasih contoh. Kalau latria itu hanya kepada Allah. Nih, saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Ya, makanya belajar. Saya bacakan nih. Lihat ke sini. Nih, teman-teman ya. Inilah penyesat LAI, teman-teman ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus sujud kepada Allah Tuhanmu." Ini terjemahannya salah ini, harusnya sujud. Ya, dan hanya kepada Dia sajalah engkau menyembah. Ini diputar balik terjemahannya. Kita lihat dalam bahasa Yunaninya. Totelege hautoho Yesus upage satana gefraf tiger kurionton teon saufros kuneiseis kai hauto mono latreuseis jeder. Kalau latria kepada Allah itu ada datanya. Sekarang datanya mana orang berlatria kepada Yesus? Bukankah Yunani itu adalah original teks daripada perjanjian baru? Kenapa tidak ada orang yang berlatria kepada Yesus? Selama ini kalian dibohongi dengan terjemahan. Lu jangan kemana-mana. Orang Yahudi menganggap Yesus itu dibakar di neraka ya dengan kotoran manusia. Ini dalilnya di dalam Talmud ya. Nih, Yesusmu itu dibakar di neraka. Yesusmu itu dibakar di neraka dengan kotoran garing manusia. Ini di dalam Gitin 57a. Ya, dengan kotoran manusia Yesus dibakar. Yesus dibakar dengan kotoran manusia di neraka. Itu orang perspektif orang Yahudi. Ya, tapi nggak ada Nabi Muhammad dibakar kotoran, itu nggak ada. Tapi Yesusmu dibakar dengan kotoran tai manusia di dalam Gitin 57a. Kau baca sendiri. Yang gila itu Yesusmu. Nih, ya saya tunjukkan. Kita lari kemana-mana, aku nggak menghujat dari tadi, lu malah berkata-kata yang tidak-tidak. Yang gila itu Yesusmu. Ya, yang mengatakan Yesus gila adalah keluarganya sendiri. Saya bacakan. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Yang gila siapa di sini? Bahkan yang menyebut Yesus gila itu adalah kaum keluarganya. Markus 3:21. Nah, jadi tolong kita yang kondusif. Saya tidak pernah menghina Yesus, saya tidak pernah menghina Paulus, bahkan saya katakan Paulus adalah Santo Paulus karena kamu Katolik. Ya. Yang saya tanya, adakah manusia yang berlatria kepada Yesus? Siapa yang menyuruh kalian berlatria kepada Yesus? Karena selama ini kalian dibohongi dengan terjemahan proskuneo, menyembah. Proskuneo secara literal artinya membungkuk dan bersujud. Kalau menyembah itu hanya latria. Makanya saya tanya, di mana ada kata latria kepada Yesus? Yang kedua, saya tidak tanya perjanjian lama. Di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus? Hanya Kristen yang menyembah Roh Kudus. Jeder kan? Nah, bingung kan Joseph? Pusing kepalanya nyari kata latria. Aduh. Giliran saya ya. Bingung Joseph Pertomak. Aduh.
Saya kata Latria. Dijawab. Nah, saya langsung jawab ya. Ini tidak terjawab tadi tentang Keluaran 24 ayat 8 sampai 9 di mana buktinya Allah kamu sama. Itu satu. Yang kedua, kamu nggak paham tata cara diskusi. Saya memakai metode yang namanya membuktikan dari beban pembuktian kamu. Ketika kamu bawa data tadi Sefaria, kamu itu sedang mempermalukan Islam sendiri. Kenapa di Sefaria dikatakan Muhammadmu gila? Saya tidak menghujat. Saya justru membuktikan, sadar Nandar, kamu gunakan pendapatnya orang Yahudi yang mengkafirkan bahkan menganggap Muhammadmu gila. Saya tidak memakai data mereka dari tadi. Kenapa? Karena kami adalah dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi dan Yunani. Galatia 3 ayat 27 sampai 29. Kata Santo Thomas Aquinas, tata baru tampil dan yang lama surut. Artinya apa? Tidak ada lagi. Kemudian kami pakai pembenaran atau justifikasi orang Yahudi. Apalagi pakai Talmudnya orang Yahudi. Talmudnya orang Yahudi baru ada abad keempat, abad kelima, Nandar. Kamu paham? Ya? Jadi kamu tuh salah. Kemudian yang berikutnya, kamu juga artian apa? Dalam artian kenapa? Karena Yesus pada saat itu sampai lupa makan. Ketika sanak saudaranya, keluarganya mendengar ini, dia dikatakan tidak waras lagi, bukan berarti gila sama seperti Muhammad. Seperti dalam Al-Hijr ayat 6, ente majnun. Tidak ada. Katanya sama seperti itu. Kenapa? Karena pada saat itu kekhawatiran yang terjadi di pihak keluarga, Yesus itu sampai mengorbankan dirinya. Sampai lupa makan. Maka mereka bingung dan khawatir dengan tindakan ekstrim dan perhatian besar yang diterima Yesus. Kenapa? Buktinya ada loh teman-teman. Saudara-saudaranya ini belum percaya. Yohanes 7 ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Kenapa? Karena mereka belum punya pengetahuan Roh Kudus. Jangan bingung Islam. Jangan kamu pikir Yesus lahir, langsung percaya semuanya. Tidak. Loh, kamu ngomongin Yesus kayak gitu, Muhammadmu apa kabar? Pamannya sendiri sampai ada suratnya. Tabat syada abi lahabi wata. Pamannya Nabi aja nggak percaya. Loh, tapi bedanya Yesus Kristus itu membuat pada akhirnya saudara-saudara keluarganya akhirnya percaya. Beda dengan Muhammad. Sepupunya saja akhirnya murtad kok. Penulisnya saja sempat murtad kok. Ya. Oke. Yang berikutnya, kamu kan tadi menyamakan kata latria. Kata latria itu dengan ya'bud, betul? Katanya hanya untuk Allah. Bohong, penipu. Nggak usah jauh-jauh. Buka Al-Kafirun ayat 2. Berani nggak kamu? Saya tampilkan di layar. Hah? Enak aja kamu bilang katanya ya'bud itu hanya kepada Allah. Latria itu kepada Allahmu. Bohong, pret. Nih kamu baca dalam Al-Anbiya juga. Al-Anbiya dulu ya. Baca di sini. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi. Kamu baca. Sesungguhnya kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah. Pakai kata apa? Tak buduna, ternyata Allah kamu setara dengan sesembahan orang kafir. Jadi kata latria yang kamu klaim di Al-Quran itu dipakai hanya untuk Allah, ini dipakai untuk sesembahan orang kafir. Jeder, bohong. Oke, selanjutnya dalam surah Al-Kafirun. Kita baca dalam surah Al-Kafirun ayat yang kedua. Kita baca. Nih, ya, baca. La a'budu ma ta'budun. Baca. Ini kata budu. Ternyata kata a'bud, ya, ta'budu itu juga dikatakan disembah oleh orang-orang yang selain menyembah ilahnya Muhammad. Jadi runtuh. Dari tadi kamu maksakan harus pakai latria karena latria hanya kepada Allah. Qurannya sendiri pakai kata ya'budu, ta'budu itu hanya juga bisa kepada selain Allah. Mengerti kamu? Oke, ya. Selanjutnya pertanyaan kamu mengenai Roh Kudus, ya, di dalam Perjanjian Lama saya sudah bilang tadi. Frasa Roh Kudus tidak terang-terangan dijelaskan dalam Perjanjian Lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi adalah debat full data antara Ustadz Yonatan Nandar dengan Yosef yang mengaku mantan murtadin. Dari debat tersebut, Yonatan Nandar sangat menguasai Bible dan juga kitab-kitab Yahudi karena beliau dulu memang belajarnya lama. Sedangkan Yosef ini mantan murtadin, sebetulnya dia memang
asli Kristen ya, cuma belajar Islam itu untuk menyerang Islam, padahal di dalam kitabnya mereka sendiri Yesus itu bukan Tuhan, Yesus hanya utusan. Tetapi mengapa kaum Kristen atau orang Kristen tetap menyembah Yesus? Kembali lagi, itu merupakan doktrin dari Bapak Gereja yang mempengaruhi jemaatnya karena mendapatkan perpuluhan tanpa mengabaikan apa yang sebenarnya di kitab mereka sendiri yang dijelaskan bahwa Yesus bukan Tuhan. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan. Semoga yang beragama, yang memakai akalnya dapat memilih dan menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih Allah sebagai Tuhannya dan memilih Yesus itu hanya sebagai utusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.